Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya cintai, seorang penyair yang bernama Hafidz Ibrahim mengungkapkan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, ibu adalah madrasah, ibu adalah sekolah. Apabila engkau menyiapkannya, berarti engkau akan menyiapkan bangsa yang baik. Ibu apabila ia menjalankan tugasnya, fungsinya betul-betul, maka rumah tangga itu kelak akan melahirkan anak-anak yang salih, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6, Allah meminta kepada orang-orang beriman untuk kita menjadikan diri kita, ayah ataupun ibu, para orang tua, menjadi teladan untuk anak-anaknya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, bahan bakarnya manusia dan batu. Ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di sekitar kita. Pada kenyataannya, seorang ibu tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena ibu tidak pernah tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya dengan baik. Kadang-kadang kalau kita mau jadi insinyur ada sekolahnya, jadi dokter ada sekolahnya, jadi lawyer ada sekolahnya, betul? Jadi ibu zaman-zaman dulu bahkan sampai sekarang sekolah formalnya itu mungkin nggak ada. Kadang-kadang kita ini learning by doing. Kadang-kadang kita ini learning by doing, betul ibu sekalian? Artinya begitu jadi ibu ya sudah belajar sekalian di situ. Maknanya adalah kadang-kadang kita ini manusia biasa. Ganti mic-nya, Pak. Manusia biasa. Kadang-kadang banyak salah ketika kita melakukan pola asuh kepada anak-anak kita. Betul nggak ibu sekalian? Banyak nggak salahnya? Mungkin kita termasuk orang tua yang suka mengata-ngatai anak, melebeli anak dengan kalimat-kalimat negatif, itu salah. Misalnya ada seorang ibu yang mengucapkan anak nakal, anak kurang ajar, anak bodoh dan sebagainya, itu perbuatan yang tidak betul. Kita tidak mau anak-anak kita dibully di luar sana, di sekolahnya kita sendiri membuli anak-anak kita. Atau karena kurang pengetahuannya kita bandingkan anak kita dengan anak yang lain. Kita katakan kamu sama seperti dia, harusnya kamu kayak dia dong, kamu ini bisanya apa? Kita bandingkan. Tidak ada seorang pun yang suka dibanding-bandingkan. Ibu kalau dibandingkan sama perempuan yang lain mau nggak kira-kira? Enggak. Begitu pula dengan anak-anak kita, tidak suka dibanding-bandingkan. Namun kita ini kadang-kadang tanpa sengaja membanding-bandingkan anak-anak kita. Atau kadang-kadang kita salah juga. Banyak salahnya kita. Kita menganggap anak pertama kalau dia sesuatu pasti dia selalu yang salah, padahal belum tentu anak pertama yang salah. Kita rasa anak pertama itu kakak, jadi kakak itu harus semuanya menjadi contoh teladan untuk adik-adiknya. Kalau kakak dan adik berkelahi, kadang-kadang kita salahkan kakak, padahal mungkin adiknya yang salah. Jadi kadang-kadang ibu-ibu sekalian, dalam pola asuh kita melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan. Pun kadang-kadang kita mencontohkan, memberi contoh pada anak-anak kita yang tidak betul. Kita tahu dalam surah At-Tahrim ayat 6 dikatakan, wahai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Artinya, para orang tua seharusnya menjadi contoh teladan untuk anak-anaknya. Namun kita manusia biasa, kadang-kadang kita memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita ajak atau ajarkan anak-anak kita untuk berbohong. Kita katakan, nak, nanti kalau tante itu datang ke rumah, bilang mama enggak, bilang tidak ada. Itu kita ajarkan anak kita untuk berbohong. Berikutnya juga teman-teman sekalian, kadang-kadang kalau ada orang telepon, nah angkat teleponnya. Kalau orang itu tanya mama di mana, bilang mama nggak ada di rumah. Padahal kita ada di rumah. Secara tidak langsung atau bahkan secara langsung kita ajarkan anak-anak kita untuk berbohong, berdusta, ibu-ibu sekalian. Dan banyak lagi. Banyak dari kita yang akibat ketidaktahuan kita, akibat kurang sabarnya kita melakukan pendidikan yang tidak tepat kepada anak-anak kita.
Atau banyak juga kita lihat betapa banyak keluarga yang hancur berantakan karena ibunya sendiri enggan dalam mendidik anak-anaknya, mengabaikan perasaan anak-anaknya begitu saja. Padahal seperti yang kita tahu, ibu adalah peletak dasar pembentukan kepribadian anak saleh. Seorang ibu ini luar biasa, dalam surah Al-Ahzab ayat 33 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah para wanita, kamu tetap berada di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Dan ayat berikutnya dilanjutkan dengan dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi wanita tempat utama adalah memang di rumahnya sendiri. Namun bukan berarti wanita tidak boleh keluar rumah. Apakah wanita boleh keluar rumah? Ibu-ibu keluar rumah kan pada saat ini ke masjid? Apakah boleh keluar rumah? Boleh, kalau untuk urusan-urusan syar'i, urusan-urusan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling baik tugas seorang wanita memang di rumah. Kalau dia mau keluar silakan untuk sebuah urusan, tapi setelah urusannya selesai pulang lagi kembali ke rumah. Karena ada wanita-wanita di luar sana yang hobinya keluyuran di luar. Padahal mungkin ada anaknya, ada suaminya di rumah yang membutuhkan dirinya. Maka dalam surah Al-Ahzab 33 dikatakan wa qarna fi buyutikun, bahwa hendaklah para wanita ini tetap berada di rumah. Artinya di rumah itu banyak urusan kita. Seorang wanita, seorang istri, dia adalah pemimpin bagi rumah suaminya. Artinya di rumah ada anak-anak, segala macam keperluan di rumah, maka kita mengurusinya. Dikatakan ibu adalah ujung tombak dalam mendidik anak-anak. Jadi baik buruk seorang anak sebagian besar dipengaruhi dari baik buruk kepribadian dari orang tuanya, khususnya ibunya. Cek. Baik, teman-teman, mari kita lihat. Setelah kita tahu betapa penting posisi seorang ibu bagi keluarga, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar kita ini bisa menjadi seorang ibu yang salihah? Apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang ibu yang salihah? Pertama, kita semua tahu kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik, keluarganya baik, peradaban akan baik. Tapi kalau ibunya rusak, bagaimana dia bisa mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik? Maka mungkin keluarga itu akan berantakan dan peradaban akan juga berantakan. Jadi dimulai dari diri seorang ibu. Pertanyaannya ibu-ibu sekalian, kalau begitu kita ingin jadi seorang ibu yang baik, kita ingin jadi seorang ibu yang salihah, mendidik anak-anak kita harus lebih baik daripada kita, betul? Anak-anak kita harus lebih maju dibanding dengan kita. Anak-anak kita tidak boleh mengulangi kesalahan atau kebodohan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Mereka harus jadi orang yang hebat. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang ibu yang salihah tersebut, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak hebat? Pertama, seorang ibu wajib untuk terus memperbaiki dirinya sendiri. Wajib. Setiap saat. Kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan sesuatu yang tidak punya apa-apa tidak akan pernah bisa memberikan apa-apa. Kita mau anak kita tumbuh menjadi anak yang kuat, kita sendiri lemah. Kita mau anak kita jujur, kita sendiri adalah orang yang berdusta. Kita mau anak-anak kita penghafal Quran, kita sendiri nggak pernah pegang Quran. Kita mau anak-anak kita jangan gadget terus, kita sendiri gadget terus, handphone terus, tiktokan terus, Instagram terus dan sebagainya. Kita mau anak-anak kita sholat di masjid untuk yang laki-laki, bapaknya sendiri nggak sholat di masjid, misalnya begitu. Jadi kalau kita mau jadi orang yang lebih baik, karena anak-anak ini seperti spons, orang yang paling hebat dalam meniru orang lain adalah anak-anak. Mereka peniru paling ulung di muka bumi ini. Anak-anak kecil, apapun yang mereka lihat mereka tiru, apapun yang mereka dengar mereka tiru. Ibu-ibu sekalian, makanya jangan heran kalau kita yang punya anak kecil, kita suka heran, ini anak dapat kata-kata dari mana ya? Ini anak bisa berbuat begini dari mana ya? Karena dia meniru, dia melihat, mendengar, meniru apa yang dia lihat dan dengar itu. Jadi kalau kita menjadi seorang ibu yang salihah, ibu yang harapannya menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak hebat, gak ada cara lain selain berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk malam hari ini. Selamat beristirahat. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.